Ya, silakan kamera dinyalakan semua. Oke, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, saya mulai ya. Saya mulai di pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal berapa? 17 September. 17 September tahun 2022. Ya, by Zoom. Oke, teman-teman semua, para peserta, sebelumnya sebelum kita mulai, kita kenalan dulu. Ya, kita kenalan dulu. Nama saya Yupiter. Ya, alamat tinggal sekarang di Purbalingga, tapi alamat kantor di Pemalang. Ya, kalau alamat kantor di Pemalang dan di Tegal, jadi alamat tempat tinggal di Purbalingga. Ya, hari ini saya jadi jujur memang capek banget ini karena kemarin seminggu full saya di PLT Uspara. Ini 2 hari pas jalan libur, nanti besok lagi kita berangkat lagi ke Jepara sampai hari Rabu. Kemarin ada kegiatan pelatihan juga ya, pelatihan offline. Ini sih pelatihannya mendingan offline, kalau online kayak gini susah nanti. Oke, sebelumnya saya mohon untuk kenalan dulu. Baik, silakan kenalan dulu dari Mas Sulaiman, silakan. Nama, alamat, pekerjaan, ya, nama, alamat, pekerjaan, dan kemudian pendidikan terakhir SMA atau kuliah. Kalau SMA dulu jurusannya apa, kalau kuliah jurusannya apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bukan nama Sulaiman Rais Wahono, alamat Jalan Ketapang, eh, pekerjaan Tapang mana? sekarang. Kalimantan. Oh, Cilacap, Pak. Oh, enggak, yang jelas, makanya yang jelas. Ya, Jalan Ketapang Cilacap. Terus sekarang bekerja di RU4 Cilacap, Pak. Semen, Sebagai sebagai semen kontraktor. kontraktor di PT apa? Yang lengkap. Kalau kenalan yang lengkap banget biar tahu nanti pekerjaannya apa. Di PT Schneider Electric, Pak. Hmm, Apa namanya? Pendidikan terakhir SMK Teknik Mesin. mesin. Mm. Hmm. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Rais, pekerjaannya safety man di PT tadi apa saya lupa. Apa yang dilakukan di PT-nya itu sehari-hari? Selesai. Sehari-hari sih melaksanakan TPM yang pertama, terus bikin-bikin laporan HSE, Hmm. report, sama CSA. Terus, Lalu itu Pak, kalau perusahaannya kontraktornya di RU itu sekarang lagi nggak apa-apa. kalau kontrak pekerjaan itu konten jadi conditional monitoring, gitu. Kenapa? Conditional monitoring. Nah, yang ngerjain apa? Kan Eh, pekerjaan kan banyak, ada ngerjain pipa, ada ngerjain ini, itu kan ngerjainnya apa kan? Nanti kelihatan. Dari pekerjaan itu, maka nanti JSA-nya akan kelihatan, gitu loh. hmm, hmm, hmm. Kalau misal pekerjaan itu ya monitoring Pak, kita cuma ngecek-ngecek drawer Schneider aja Pak. Percaya apa? Enggak, maksudnya Drawer itu perusahaannya Mas Rais, perusahaan Mas Rais ini kan kontraktor di Pertamina, di kontraktor di RU. Nah, ah, sekarang perusahaannya itu lagi ngerjain apa? Nah, otomatis nanti Mas Rais itu di perusahaan tersebut, ya, pasti akan ada pengawasan terkait, misalkan contoh, misalkan PT Angin Ribut. PT Angin Ribut, misalkan jadi kontraktor di Pertamina, ya. hmm. Skop pekerjaannya adalah misalkan pemasangan pipa, pipeline, 3/4, 7/8, misalkan seperti itu. Untuk pipa gas, untuk pipa crude oil, untuk pipa
chemical dan lain-lain. Nah, otomatis di situ pekerjaannya akan kelihatan. Oh, berarti Mas Rais itu pekerjaannya adalah pembuatan CSA-nya akan mengikuti jenis usahanya. Artinya ini, misalkan lagi pemasangan pipa. Oh, CSA-nya masang pipa apa? Oh, pipanya pipa crude oil. Crude oil mudah terbakar. Maka CSA-nya adalah bahwa CSA di perusahaannya Mas Rais itu satu, pada saat pekerjaan ada bending, kemudian pekerjaannya adalah memastikan bahwa crude oil itu tidak mengalir sebelum dilakukan pengelasan. Kemudian injek nitrogen. Nah, kayak gitu loh. Ya Pak, paham Pak. Jadi Safety man itu bukan hanya mengawasi. Kalau safety man mengawasi itu namanya mandor, bukan safety man. Nah, iya, safety man itu bukan bukan ngawasi orang kerja, enggak. Kalau ngawasi orang kerja itu namanya mandor. Emangnya mau safety man disamakan dengan mandor? Beda, hmm, beda. Ya, ya. makanya pekerjaannya apa? Saya tanyakan pekerjaannya apa. Nanti di situ akan ketemu CSA-nya gitu loh. Hmm. Apa pekerjaannya, perusahaannya? Jadi kita motor elektrik itu bergerak di bidang pengadaan alat elektrikal Pak. Misal kayak ini, tapi untuk di FP ini kita pekerjaannya cuma monitoring aset foto mobil gitu loh Pak. Apa enggak jelas suaranya? Monitor apa? Monitoring di R4 Cilacap gitu loh. Suaranya enggak jelas. Monitoring. Heeh. Hah? Sumber elektrik yang ada di R4 Cilacap. Jadi pekerjaannya itu kayak kalau misal di RU aset integrity gitu loh Pak, cuma pengecekan doang. Ya, pengecekan kan ada pekerjaannya. Ngeceknya ngecek apa? Misalkan gini, ngeceknya Ya, boiler, misalkan itu. itu Ngecek misalkan boiler, mesin boiler. Mesin boiler itu punya bahaya. Ya, ngecek boiler itu pasti ada CSA-nya. CSA boiler itu apa? Ngecek, terus kemudian ngecek elektrik. Elektrik itu ada CSA-nya. Nah, itulah Iya, nanti akan jadi CSA-nya sampean. Paham nggak sampai sini? paham Pak, paham. Nah, ngeceknya berarti electrical. Elektrikal ya, tapi dia Ya, cuma monitoring doang sih pekerjaannya. ya berarti kayak Ngecek mandor nih. Sampean berarti kayak mandor, ditempatkan kayak mandor aja berarti. mandor ya. Ya Pak. Bukan safety man tuh masuknya itu kategorinya. Kalau safety man tuh nggak mandor. Safety man tuh nggak ada istilah terus ngawasi kayak gitu. Sebenarnya nggak ada. Safety man itu lebih ke arah dokumen. Siap, siap. Tuh. Kalau misal penjelasan pekerjaan sih itu Pak kita mengawasi, bukan mengawasi sih, lebih aset integrity itu loh Pak. Pengecekan visual, terus kalau pekerja ada aset-aset yang rusak, Iya, itu maksudnya ke mandor itu. Kalau namanya safety man, safety itu adalah sistem, ya. Jadi tem, safety itu sistem. Safety itu sistem. Sistem itu apa? Sistem itu yang melekat pada satu pekerjaan. Misalkan orang naik sepeda motor, sistem naik sepeda motor biar aman apa? Orang belajar. Sistem apa yang dipakai biar orang belajar itu dalam keadaan aman? Itu yang ada yang berdekatan. Kalau ada yang berdekatan agak menjauh dikit. Kalau berdekatan kayak gitu. Storing. Udah ada Pak. Ya, paling enggak 50 meter itu paling enggak. Atau paling jauh kayaknya 10 meter cukup. 10 meter udah enggak storing. Kan dari gitu. Gitu ya, Cuk. Kenapa sih? Oke, lanjut ke Mas Iki kan Rafli. gambarku. Mas Rafli. Ini gambarku. Mas Ini kan Sulaiman gambar bisa, itu. Mas Sulaiman sama Mas Koko, Mas Sulaiman, Mas Koko, Mas Yusuf mohon di mute dulu gantian. Siapa? Siapa? Mas Rais di mute dulu, Mas Rais di mute soalnya. Ya, gantian. Oke, silakan Mas Rafli. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, perkenalkan saya Rafli Hendrawan Pak.
Saya aslinya tinggal di Cilacap saya Pak. Cuma saya kerja di Tasikmalaya saya Pak. Orang Tasik. Ya, Enggak, ya. enggak Pak, orang Cilacap Pak. Orang Ah, Cilacap cuman kerja di Tasik. Orang orang Cilacap Cilacap cuma tinggalnya di Tasik. kerja di Tasik Pak. Iya. Oh, di Tasik. Oke. Iya. Saya pekerjaan saya asisten operasional Pak di wilayah di Pertamina Region 3 wilayah JBB DKI Pak. Hmm, Jadi kerjaan saya itu pengawasan distribusi LPG sama quality control tabung LPG Pak di SPBE sama bengkel pemeliharaan tabung gitu Pak. oke, oke. Oke. Heeh. Berarti lebih ke arah pemilihan tabung ya. Nah, di situ nanti Mas Rafli juga dapat tugasnya nanti lebih Iya ke Pak. arah tabung ya. Iya Pak. Heeh. Bagaimana sih tabung itu pada saat pengisian ya, pada Iya saat Pak. pengisian CSA-nya seperti apa? Iya benar Pak. Kemudian pada saat penumpukan, kemudian pada saat Iya. loading unloading dan lain-lain. Iya benar Pak. Saya gini sih Pak. Sebenarnya gini Pak. Saya kan kerja udah hampir 4 tahun nih Pak. Cuman saya itu sampai detik ini ya Pak ya. Kenapa saya ngurus ini? Karena dari pihak vendornya saya itu tidak melakukan pelatihan seperti ini Pak. Jadi ya Oh, saya kesel aja rasanya gitu. Ya udahlah saya pengen tahu dasarnya seperti ini loh kayak gitu loh Pak loh. Jadi kalau untuk yang tadi Bapak sampaikan itu sebenarnya betul Pak. Di lapangan memang seperti itu mulai dari penumpukan, loading unloading terus eh di quality control tabung ketika di bengkel tabungnya itu betul yang Bapak sampaikan Pak. Saya cuma butuh ya mungkin arahan dari Bapak aja gimana ke depannya gitu Pak. oke. Mas. Oke Mas Rafli. Nanti kita Siapa lanjut lagi siapa ya. Hari ini kita kenalan dulu. Baik, siapa silakan di mute. Selanjutnya Faza Sahri Artadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fazal Zahriar tadi. Masih berdekatan itu, masih terlalu dekat. Kalau terlalu dekat kayak Udah. gitu, ya paling enggak 10 meter itu, paling enggak 10 meter. Itu masih dekat itu, masih dekat. Perkenalkan nama saya Fazal Zahriar tadi. Asal dari Cilacap, Jalan Maesa. Ya karena dekat. Coba 5 meter aja, menjauh 5 meter. Ini kumur ya. Kalau masih semeter 2 meter masih storing. Paling enggak 5 meter. Diukur aja, diukur dari temennya itu 5 meter paling enggak. Nama saya Fazal Zahriar tadi. Asal dari Cilacap, Jalan Maesa. Pekerjaan belum pernah bekerja. Pendidikan terakhir SMA. Jurusan IPS. Terus lanjut. Belum pernah bekerja lah. Selama ini kalau di rumah berarti cuma tidur. Enggak, itu pernah ikut BLK, sertifikat BLK. Enggak, maksudnya kamu kan bilang tidak pernah bekerja. Nah, saya Iya. tanya, berarti di rumah tidur tok? Ya enggak, Pak. Enggak, berarti enggak nyambung. Bantu orang tua. Nah, bantu orang tua itu Bantu-bantu. bekerja bukan? Bekerja, Pak. Bekerja. Kamu belajar sekolah juga termasuk bekerja apa bukan? Bekerja. Bekerja yang kerja apanya kalau sekolah? Pikirannya, Pak. Nah, Otaknya. sudah. Berarti jangan pernah bilang belum pernah bekerja karena semua orang pernah bekerja semua. Ya, Ya, Pak. cuman bentuknya lain. Cuman orang itu nganggapnya bekerja itu di pabrik, orang menganggap kerja itu di kantor, orang menganggap kerja itu di industri dan lain-lain. Yang namanya kerja itu adalah semuanya. Apabila kita melakukan aktivitas itu namanya bekerja. Makan juga bekerja, mandi juga bekerja. Ya, ini Siap. konsep hidupnya kalian harus dirubah dulu bahwa namanya bekerja itu bukan berarti kerja di pabrik, bukan kerja di PT ataupun apa. Namanya kerja itu adalah konsep kerja dalam analog bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan. Bekerja itu adalah melakukan aktivitas. Siap.
Kamu ngerokok juga bekerja. Ya, kemudian kamu minum ciu, kamu juga bekerja. Jadi semuanya itu adalah bekerja. Oke, baik saya lanjut, Mas Koko Fajrianto, silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan nama saya Koko Fajrianto, asal dari Cilacap, Hmm. Gumilir, Jalan Sadang. Pendidikan terakhir SMK jurusan Teknik Pengelasan, pernah mengikuti kursus di PLK untuk mengambil sertifikat di bagian pengelasan juga. SMK-nya Terus di untuk mana, saat Mas? ini saya bekerja di SMK-nya di mana? kenapa? SMK-nya mana? SMK Negeri 2 Cilacap, Oh, jurusan Teknik Pengelasan. oke. Untuk saat ini lagi bekerja di home decor, Pak. Hmm. Dekorasi rumah dan kafe-kafe gitu. Ada kelasnya juga pekerjaannya. Kebetulan ada juga produksinya di industrial, Pak. Industrial wood dan metal. Jadi Oh kombinasi ya, antara kayu sama besi gitu. metal, besi ya. Sip. Oke, berarti ilmu SMK-nya masuk ya. Ilmu SMK-nya yang kelas Iya, masih dipakai. masuk. Ya, ya. Nah, di situ berarti akan kelihatan berarti Mas Koko nanti kalau bikin CSA nanti lebih banyak ke arah pembuatan CSA terhadap welding. Kan Oh, udah oh hafal iya, Pak. tuh, ya kan? Izin tanya, Pak. Ya, JSA itu apa ya, Pak? CSA itu job safety analyst lah. Kemarin nggak lihat videonya ya kan saya udah bilang. Itu kan videonya sudah saya share di YouTube semua. Nah, di situ kan kalau ada yang kurang-kurang nanti bisa dilihat dulu. Oh, gitu ya, Pak. Oke, maaf. Soalnya Ah, belum tercatat kemarin. Belum ada catatan. lah kan di grup ada. Di grup ada, makanya saya bilang nanti kita akan bahas satu persatu dilihat dulu. Saya kan udah bilang itu di YouTube kan sudah saya share tuh. Nah, dipelajari dulu, Oke, oke, siap. dipelajari dulu. Nanti kalau sudah dipelajari pada saat seperti ini nanti kita akan coba lagi. Kita nggak akan sekali dua kali. Nanti kalau misalkan ini ternyata tidak berhasil, ya kita nggak berhasil, maka saya mewajibkan untuk tatap muka. Ya kalau ini nggak Oke, berhasil, siap. kalau ini nggak berhasil online seperti ini banyak kan mintanya online ini. Soalnya separuh mintanya online. Kalau misalnya nggak berhasil ya mendingan saya wajib untuk 1 hari tatap muka. Nambahin mendingan mendingan kalian datang sehari untuk tatap muka daripada kayak gini nggak ketemu sama sekali, bingung malah nanti kalian nggak lulus ulangan gitu. Ya biar nggak ganggu pekerjaan, nggak biar ganggu apa-apa, sekali lah sehari aja udah. Nah, tapi nanti dulu kita lihat dulu, kita lihat kita uji cobakan. Karena online itu alangkah baiknya dilakukan oleh orang yang belum pernah kerja sama sekali ataupun belum pengalaman. Kalau pengalaman kerjanya sudah 5 tahun, ya sudah 5 tahun, itulah bolehlah online. Karena di 5 tahun ini ilmu-ilmunya pasti sudah dapat semua. Tapi kalau misalkan hanya sekedar sebelum 5 tahun masih 3 tahun belum matang dalam pekerjaan. Apalagi pekerjaannya bukan pekerjaan risiko-risiko yang tingkat tinggi. Itu ya Mas Oko ya. Oh, iya. Baik. Nanti Terima kasih. nanti kita lihat dulu, kita lihat dulu. Kita nggak langsung kita mau online, Oke. tapi lihat dulu. Kalau misalkan memang tidak mampu untuk online, tidak mampu untuk online, jangan deh. Kalian sayang udah keluar biaya 3 jutaan lebih, kalian nggak lulus, sayang. Ya, saya juga nggak mau katakanlah hanya karena bayar, hanya karena mengharapkan sertifikat enggak. Di tempat kami tidak hanya sekedar untuk memberikan sertifikat enggak. Saya itu pengennya kebetulan karena saya dosen, ya. Kebetulan karena saya dosen saya pernah dosen di Gumilir itu. Di Gumilir itu ada sekolah tinggi teknik, sekolah tinggi Migas. teknologi STM migas. Migas. Ya, itu Mega. Saya dosen di situ, Mas Koko. Oh, Ya, yang tempatnya di SMK Wiku bareng. Nah, sekarang udah pindah. Nah, sekarang saya juga dosen juga. Ya, saya di kampus UPS Tegal, Universitas Pancasakti Tegal. Dan juga kalau di Tegal saya ngajarnya adalah ngajar teknik industri, ya, mata kuliah standarisasi. Tapi kalau di Universitas Bamada Slawi
Saya ngajarnya jurusannya D4K3. Jadi betul-betul orang yang mau jadi sarjana K3. Nah, ini akan saya bedakan juga ya. Akan saya bedakan. Teman-teman ini sekarang adalah untuk sertifikasi K3. Dapatnya cuman sertifikat ya, cuman sertifikat yang berlaku 3 tahun. Beda sama mahasiswa yang saya ajar di Universitas Dharma Kalau mereka memang kuliah, mata kuliahnya dari semester 1 sampai semester 8, mata kuliahnya ilmu K3 semua. Dan nanti lulusannya dapat ijazah, bukan sertifikat. Dapatnya ijazah sarjana K3 dan berlaku seumur hidup ijazahnya. Nanti kalau kalian dapat ilmunya hanya sekilas-sekilas dok, nanti malah di pelaksanaan di kegiatan di pekerjaan gak mudeng, apalagi sudah sampai capek belajar K3 jatuhnya jadi mandor, kan sayang, tidak sesuai dengan ijazahnya, tidak sesuai dengan sertifikatnya, sertifikat K3 tapi dibuktikan sebagai mandor kayak Mas Rais tuh. Mas Rais, kalau saya mengatakan kasihan karena Mas Rais masuknya ke mandor itu karena hanya pengawasan. Kalau K3 itu enggak seperti itu. K3 itu tidak ke arah pengawasan. K3 itu lebih ke arah sistem. Orang kelas, contoh ya. Contoh nih, contoh orang kelas. Orang kelas sistem K3-nya apa? Berarti sistem K3-nya bagaimana biar kelas ini tidak berdampak buruk, tidak menimbulkan penyakit, tidak menimbulkan kecelakaan. Itu yang namanya sistem K3. Orang belajar di sekolahan, ya, orang belajar di sekolah. Belajar itu pakai otak, ya, belajar itu pakai mata, pakai telinga, pakai mulut, pakai tangan. Nah, K3 sekolah apa? K3 sekolah adalah menciptakan biar pada saat kita sekolah kita tidak kena penyakit dan tidak kena kecelakaan. Artinya apa? Pada saat kita kerja, jangan sampai kita sekolah malah mata kita jadi buta. Gara-gara karena penerangan lampunya kurang. Pada saat kita sekolah dulu, Mas Koko sekolah belajar tentang ngelas. Jangan sampai pada saat sekolah 3 tahun di SMK, tahu-tahu Mas Koko begitu selesai sekolah, matanya punya gangguan karena terpapar oleh silau cahaya. Nah, contoh seperti itu namanya sistem K3. Jadi K3 itu sistem. Ya, K3 itu sistem. Mandor itu hanya penambahan tugas. Artinya apa? Kalau sistemnya sudah baik, maka tidak perlu ada pengawasan. Kalau sampai ada pengawasan, berarti artinya K3-nya belum jalan. Jadi seperti itu. Ya, oke Mas Koko, itu Mas Koko. Ya, baik, siap, Pak. Ya, oke. Sekarang yang selanjutnya adalah Mas Yusuf Ali Perdana, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ali Perdana dari Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Untuk pendidikan terakhir, saya di SMK Negeri 1 Purwojati, ambil jurusan Teknik Pengelasan. Dan untuk pekerjaan saat ini adalah tidak ada pekerjaan karena PHK dari yang sebelumnya pekerjaan saya di restoran selama 3 tahun. Oke. Pekerjaannya lebih ke arah ngelas ya Mas Yusuf Iya, ya? Pak. Iya. Ya, ngelas. Ya, paling nggak Mas Yusuf nanti juga sama nih sama Mas Koko nanti. Nanti Iya. pembuatannya CSA itu nanti ada materi CSA sendiri nanti. Nanti kita bahas satu persatu. Ya. Ya, Pak. Mas Yusuf sendiri nanti akan sama dengan Mas Koko. Jadi nanti Mas Yusuf sama Mas Koko nanti bisa bareng itu garap-garapnya tugas-tugasnya Iya. bareng karena pekerjaannya sama. Tapi rumahnya jauh ya? Rumahnya berjauhan. Jaraknya Berjauhan, paling Pak. Cilacap, Jatilawang. 1,5 jam lah. Berapa menit gitu kira-kira kalau 1,5 jam paling, Pak. 1,5 jam ya, nanti ketemu Ya. di tengah-tengah. Iya. Biar Ya adil udah. ketemu Bisa tengah-tengah. diatur, bisa diatur. Ya, nanti biar tugasnya biar dibahas bareng. Jadi Ya, enak Pak. itu. Karena pekerjaan sama, nanti CSA-nya bisa sama. Ya, Siap. daripada kalau sendiri-sendiri bingung. Nanti sendiri Mm-mm. bingung. Mendingan nanti bisa bareng-bareng, bisa ngobrol-ngobrol bareng, bisa
Apalnya garap tugas bareng. Oke, Jatilawang itu yang arah mana sih? Banyumas yang arah mana? Yang ke arah Aji Barang, Pak. Kalau dari arah Purwokerto ke arah barat terus. Oh, ke arah Aji Barang. Ya, ya, Iya. ya, ya, tahu, tahu, tahu. Oke, tahu. Oke, nah gitu lanjut, kita lanjut. Yang satunya siapa ini? Satunya Dwi Marianto ya. Oh, bareng sama Mas Rais ya. Ya sama Suraman Rais. Ya, Monggo Mit. silakan. Kenalan dulu Mas. Mas Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Dumaryanto, alamat Jalan Ketapang, Gumilir, Cilacap. Pekerjaan belum pernah bekerja. Pendidikan terakhir SMK Budi Utomo 1 Cilacap. Oke, Jurusan Teknik kemudian. Permesinan. SMK mana? Budi Utomo Cilacap. Jurusannya apa, Mas? Teknik Permesinan. Baik, mesin. Oke, berarti nanti sama kayak Mas Rais. Mas Rais juga SMK ya, Mas? Siap, betul Pak. Teknik permesinan juga Pak. Ah, ya, berarti bisa bareng itu nanti. Nah, Siapa? bisa bareng itu. Garap tugasnya bisa bareng. Apalagi nanti bisa bareng juga sama Mas Koko yang rumahnya Gumilir juga itu. Bisa ketemu bareng. Betul. Siapa? Siap. Ya, bisa bertiga itu bisa bertiga. Nanti ketemu. Nanti bisa garap tugas bareng. Ya. Nanti kita coba ya. Nanti kita lihat apakah nanti akan berhasil apa enggak. Ya, saya nanti habis ini. Kemudian habis ini nanti kita masalah MUK atau mata uji kompetensi. Jadi ada yang tanya MUK itu apa nanti dulu, wong belum mulai kok udah nanya-nanya. Nanti akan jelaskan. Ya, nanti akan dijelaskan lebih enak. Bisa. Ya, MUK itu adalah mata uji kompetensi. Ya, nanti itu akan kita jelaskan satu persatu sesuai sama materi-materi yang sudah saya upload di YouTube. Nanti tinggal bisa dilihat. Nah, sebenarnya enaknya online adalah bila lupa videonya di YouTube bisa diputar kembali biar ingat lagi. Jadi enaknya online hanya itu. Tapi kalau untuk tatap muka itu enaknya hanya ketemu ya kami bisa membantu. Artinya bisa membantu langsung seperti apa. Cuman tidak enaknya itu, tidak enaknya kalian online itu sebenarnya nggak kena juga. Tapi kita coba dulu karena ini separuh mintanya online, separuh mintanya online. Oke ya, nanti bisa bareng ini. Oke, baik. Saya jelaskan satu persatu. Oke, saya jelaskan satu persatu. Oke, siapa ini yang ikut umum sama? Hah? Oh, yang Mika cuma satu. Yang ambil Mika cuma satu ya. Oke, yang ambil Migas cuma satu. Iya Pak, saya doang Pak, Rafli Pak. Oh, Rafli yang oh ya ya. Oke, nggak apa-apa Mas Rafli. Gini, sebetulnya materi operator K3 umum sama K3 migas itu sama ya, sebetulnya sama. Tidak ada bedanya. Nah, teman-teman juga kalau misalkan kalian juga membaca dan membuka apa namanya? Kalau kalian itu apa namanya? Melihat di YouTube, lihat YouTube itu juga di situ sudah dijelaskan apa sih materi-materinya, itu juga sebenarnya dijelaskan. Materi K3 umum itu apa, kemudian materi K3 migas itu apa. Sebetulnya sudah saya jelaskan perinci di YouTube. Ya, berarti nggak buka. Salah satunya berarti nggak buka. Baik, sekarang saya bacakan dulu ya. Ini juga akan saya upload lagi. Jadi ini video ini juga akan kita upload lagi. Barangkali kalian lupa, nanti bisa dilihat lagi di YouTube. Yang pertama untuk operator K3 migas ya. Untuk K3 migas ini materinya yang pertama nanti bisa dicatat atau nanti ini juga saya foto. Sudah difoto belum, Mas? Nah, nanti difoto akan difotokan. Ini akan difoto. Oke,
Di grup sudah ada. Di grup sudah ada, sudah diupload. Makanya rajin-rajin buka grup ya, rajin-rajin buka grup. Ya, di situ sudah diupload mata uji kompetensi. Artinya itu adalah mata pelajarannya. Mata uji kompetensi itu mata pelajaran. Mata pelajarannya juga sudah saya upload. Bahkan terakhir kemarin saya upload video tentang penggunaan SCBA. Ya, penggunaan SCBA, alat bantu pernapasan. Terus kemudian di situ sudah saya upload kemarin di YouTube, sudah saya share juga, adalah terkait dengan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Dua video, satu bidai, satu adalah RJP, resusitasi jantung paru, kayak mompa, ngasih napas-napas buatan. Itu sudah saya upload ya. Yang pertama adalah menerapkan peraturan dan perundangan K3. Ya, ini sudah di YouTube juga sudah ada, nanti bisa dibaca lagi, bisa dilihat. Nah, itu daftarnya. Ya, bagi yang Mas Rafli yang ambil K3 Migas, nanti bisa dibuka lagi YouTube-nya. Menerapkan atau perundangan K3 di industri. Kemudian mata pelajaran yang kedua, menerapkan K3. K3 di industri seperti apa? Terutama industri sektor migas. Kemudian menggunakan APD, alat pelindung diri. Itu di YouTube juga sudah ada. Nanti bisa dibuka lagi Mas Rafli. Ya, dipelajari lagi terus, ditonton terus. Kalau masih belum puas, lihat lagi. Nanti belum puas lagi, lihat lagi terus. Kita banyak kok di situ kok. APD itu ada sekitar 3 video yang kita upload. Ya, ada 3 video, kira-kira ada 3 video. Kemudian melakukan pemadaman kebakaran di industri migas. Lah, itu juga sudah kita upload ya, sudah kita upload. Bahkan ada yang saya upload pada saat saya ada pekerjaan di offshore, di pengeboran minyak lepas pantai. Itu ada yang saya ambil video di kapal. Nah, itu kapalnya kapal pengeboran ya. Nanti bisa dilihat sambil belajar, oh ternyata di kapal pun kapal yang bekerja di pengeboran itu juga wajib untuk ada pemadaman kebakaran. Alatnya mas saja. Nah, di situ juga ada sudah lengkap. Tinggal ditonton lagi. Nanti di situ ada aplikasi, ada tontonan terkait masalah hidranya seperti apa, kemudian penggulungan kabelnya seperti apa, selang seperti apa, ada semua. Ya, lengkap banget videonya. Kemudian mengoperasikan peralatan kebakaran. Nah, di situ juga sudah ada. Mas Rafli bisa lihat semua tuntas kupas sudah ada di situ semua, termasuk penggunaan APAR juga sudah ada. Kemudian menggunakan SCBA, ini Mas Rafli, buat Mas Rafli. SCBA juga kemarin baru saya upload Mas Rafli, silakan dibaca lagi, ditonton lagi videonya. Ya, kemudian mengoperasikan alat uji gas. Nah, di situ juga sudah ada. Di YouTube juga ada alat uji gas. Bahkan alat uji gas itu saya ambil videonya dari peserta yang ikut pelatihan itu tak rekam. Ya, dari awal sampai akhir tata cara untuk menggunakan alat uji gas. Itu ada semua. Terus kemudian mengoperasikan sound level meter, alat uji kebisingan, itu juga sudah ada. Ya, di YouTube ada juga. Ada juga. Nanti tinggal dicari. Ini kan sudah difoto ini. Ya, ini MUK ini sudah difoto, nanti download, nanti dibaca. Tugasnya Mas Rafli mencari, ya, mencari materi-materi yang sudah saya upload di YouTube. Gampang. Kemudian melakukan pertolongan pertama. Nah, ini juga sudah saya upload ini barusan kemarin dan hari ini pagi saya upload 2 video. Itu sudah saya upload. Oke, itu yang untuk Mas Rafli yang ambil K3 Migas. Paham ya Mas Rafli? Paham, Pak. Paham ya? Oke, kalau paham nanti tinggal dicocokkan lagi, kemudian dilihat videonya. Oke, dilihat videonya. Nanti kapan waktu setelah video ini dilihat, nanti kita bikin link Zoom lagi.
Karena saya yakin kemarin pasti nggak ditonton karena saya melihat karena saya melihat di YouTube melihat di YouTube ini yang nonton baru sedikit. Artinya saya yakin kalian ada yang nggak nonton. Saya yakin kalian ada yang nggak nonton full. Jadi nggak bisa bohong ya. Kalian tuh nggak bisa bohong karena di sini akan record. YouTube itu akan merekod orang yang nonton. Jadi kalau yang nonton masih sedikit, katakanlah di sini jumlahnya 7. 7 yang nonton baru 2, baru 3. Artinya apa? Artinya berarti ada sekitar 4 orang lagi yang harus nonton. Berarti ada 4 orang yang belum nonton. Ya, paham ya? Oke, kemudian untuk yang umum, untuk yang K3 umum. K3 umum ada 6 berarti. Ada Mas Sulaiman, ada Mas Dwi, ada Mas Faza, ada Mas Soko, ada Mas Yusuf, dan satunya siapa itu? Ya, ada 6 berarti. Ada 6 yang ikut skema umum. Oke, ini juga sama. Mata pelajarannya juga udah difoto, sudah diposting di grup. Ya, kalau yang nggak rajin-rajin buka grup, nggak rajin-rajin baca, pasti akan ketinggalan terus. Makanya kalau ada yang nanya-nanya, itu berarti artinya nggak baca di grup. Ya, karena grup itu sudah jelas sekali apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus dikerjakan oleh kalian. Oke, yang pertama mata pelajarannya adalah SOP perusahaan sesuai skema yang diajukan. Artinya apa? Kayak teman-teman yang sudah kerja itu pasti punya SOP di perusahaan. Nanti SOP di perusahaan diminta salah satu sesuai pekerjaan yang dilakukan. Misalkan Mas Rafli nih. Mas Rafli itu kan pekerjaannya loading unloading misalkan ataupun pembersihan ataupun loading unloading tabung LPG misalkan. Di kantor pasti punya SOP-nya. Lalu itu diminta di fotokopi ya, diminta dan fotokopi. Nah, terus bagi yang belum bekerja nanti disesuaikan dengan dulu waktu zaman di sekolah misalkan, di sekolah atau di kampus. Di sekolah di kampus dulu misalkan di sekolah Mas Fasa yang belum kerja sama sekali ya. Gimana, Pak? Yang belum kerja sama sekali. Oh iya. Saya belum kerja kan? Oke, kalau belum kerja, nanti kalau rumahnya deket nih, kalau rumahnya dekat sama teman-teman semua, apalagi dekat sama Mas Rais, Mas Koko, ini yang paling dekat dengan siapa? Dengan Mas Yusuf ya? Saya Ya. dekat ya sama Mas Sulaiman, sama Mas Dwi. Oh, dekat semua. Ya. Oke, kalau dekat semua ya nanti bisa minta tolong. Iya. Bisa minta tolong. Bisa minta dokumennya seperti apa di perusahaan. Contoh aja di foto. Ya bukan di foto, apa namanya? Di fotokopi. Ya, nanti minta salah satu yang kira-kira Mas Faza itu senangnya apa? Coba saya tanya dulu, hobinya apa, Mas Faza? Hobinya ya volley, Pak. Bukan. Bola. Maksudnya udah kodik mesin. Seneng nggak udah kodik mesin? Oh, motor. Ya, udah kodik motor, bongkar mesin. Iya. Ya, nanti bisa minta tolong sama Mas Sulaiman, Mas Rais, Mas Dwi, minta tolong Mas. Coba saya pengen tahu SOP. SOP itu standar operating procedure ataupun instruk dalam bahasa Indonesia namanya instruksi kerja dan petunjuk kerja. Nah, SOP ini nanti contohnya seperti apa? Nanti tinggal diadopsi oleh Mas Faza. Ya, minta tolong sama teman-teman, bolehlah tolong dimintakan satu.
pegangannya Mas Fazal sesuai dengan hobinya. Hobinya udah klik mesin, jadi nanti ada SOP tentang mesin. Paham ya Mas Fazal? Iya, siap Pak. Ya, nanti minta itu. Kalau Mas Koko di pekerjaan dikasih ini enggak SOP-nya? Nanti bisa bikin sendiri lah. Formatnya bisa bikin sendiri. Kalau dari perusahaannya sendiri sih nggak ada Pak, mungkin ya bikin sendiri. Iya, bikin sendiri nanti bikin Kira-kira sendiri. gitu. Ya, tapi formatnya nyontoh. Misalkan punya Mas Rais sama punya Mas Dwi, punya Mas Yusuf. Mas, SOP-nya kayak apa sih? Bentuk SOP kayak apa? Bentuknya aja. Nanti isinya diisi sendiri sesuai dengan eh, pekerjaan ngelas. Ya, siap. Oke. Kemudian yang nomor 2, JSA. JSA itu adalah Job Safety Analyst. Nah, itu materinya juga ada ya. SOP juga materinya ada di YouTube. Kemudian JSA itu materi di YouTube ada. Jadi pada saat membuat JSA, silakan bisa lihat dulu di YouTube. JSA itu apa sih? Cara buatnya bagaimana? Nanti diikuti aja di YouTube sambil megang kertasnya. Nah, kertas kosong itu akan kita bagi, ya. Kertasnya akan kita bagi. Nah, CSA itu petunjuk pengisiannya ada di YouTube. Nanti bisa diikuti di YouTube. Oke, kemudian work permit atau izin kerja. Ya, izin kerja juga nanti bisa minta tolong sama yang sudah kerja itu Mas Rais, Mas Dwi. Ya, izin kerjanya seperti apa? Coba Mas, saya minta minta izin kerja, fotonya aja. Nah, nanti itu dibikin sendiri. Disesuaikan dengan pekerjaannya. Tadi pekerjaannya apa? Mas Wasa tadi pekerjaannya adalah pekerjaan utak-utik mesin motor. Isinya itu berarti. Kalau Mas Koko sama Mas Yusuf nanti berarti work permit-nya isinya adalah tentang pengelasan. Tentang ngelas. Kemudian safety talk. Safety talk itu isinya apa saja? Ya, nanti safety talk juga bisa dilihat di YouTube juga ada. Ya, isi safety talk itu apa sih? Itu juga di YouTube juga ada. Safety talk nanti bisa diambil, bisa dilihat di mata pelajaran komunikasi K3. Ya, catat ya, teman-teman sambil nyatet. Ya, sambil nyatet biar nggak lupa. Jadi safety talk, mata pelajaran safety talk itu adalah mata pelajaran komunikasi K3. Nanti bisa dilihat di YouTube. Ya. Terus kemudian contoh laporan kegiatan. Oke, contoh laporan kegiatan nanti akan kami kirim. Ya, akan kami kirim. Contoh laporan itu seperti apa? Seperti apa? Ya, contoh laporan seperti apa akan kami kirim bentuknya. Isinya isinya disesuaikan dengan pekerjaan masing-masing. Contoh Mas Rafi pekerjaannya adalah pekerjaan loading unloading eh, tabung LPG. Maka contoh laporan kegiatannya akan isinya harus sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Nanti saya akan kirim formatnya saja. Ya, akan kirim formatnya saja. Tapi dipelajari dulu di YouTube. Ya, dipelajari dulu di YouTube biar paham. Jadi satu materi ya, satu mata pelajaran. Tonton dulu. Tonton selesai, selesai kemudian teman-teman bikin pegang kertasnya masing-masing. Ya, pegang kertasnya sesuai dengan mata tugas dan mata pelajarannya masing-masing. Kalau sudah baru dipencet lagi, diulang lagi, ngisinya pelan-pelan. Nanti akan ketemu, oh ternyata saya pekerjaan ngelas itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh pekerjaan saya pada saat loading tabung LPG, oh ternyata harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itulah namanya sistem K3. Ya, itu namanya sistem K3. Jadi sistem K3 itu adalah sistem yang melekat pada pekerjaan. Ya. Kemudian membuat laporan kegiatan, dokumentasi, foto lapangan. Jangan lupa laporan kegiatan dan laporan kegiatan, dokumentasi dan foto lapangan harus jadi satu. Jadi laporan itu harus selalu ada fotonya. Nanti saya kirim, nanti bisa teman-teman akan bisa melihat, oh contohnya seperti itu. Ya, contohnya seperti itu. Harus ada fotonya.
Jadi pada saat Mas Koko lagi ngelas, minta tolong. Minta tolong orang, tolong dong, saya jelaskan. Saya difotokan pada saat saya mau ngelas sampai selesai ngelas. Difoto. Dari pertama kali tidak pakai APD sampai pakai APD dan sebelum melakukan pekerjaan sampai selesai lakukan pekerjaan itu difoto. Nanti saya kirim dokumentasinya. Yang penting teman-teman sekarang saya minta hari ini adalah untuk nonton videonya dulu sampai tuntas. Video per materi, ya video per materi ini tonton dulu. Kalau sudah nanti besok, oke, kalau sudah ditonton, saya harap besok kita bahas lagi satu persatu. Ya, kita bahas lagi satu persatu materinya. Kita bahas satu persatu. Kalau misalkan tetap masih belum bisa, ya mau nggak mau berarti minggu depannya kita kumpul. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau masih belum paham, ya mau nggak mau harus kumpul. Mau nggak mau harus kumpul karena mereka teman-teman ini separuh minta online, separuh minta tatap muka. Sedangkan tatap muka itu kalau kita sewa hotel, kalau sewa hotel itu tatap muka itu minimal harus 10. Kalau cuma yang datang cuma 4, sayang, sayang nyewanya karena nyewa hotel untuk tempat meeting itu 5 sama dan bayarnya 10 orang. Jadi mendingan 7 orang harus hadir semua. Ya, hadir semua walaupun sehari harus hadir semua. Sehari aja deh, ruangan sehari. Nanti kita cari hari yang libur aja, hari Minggu katakanlah seperti itu. Tapi harus hadir sehari aja. Mas Raffi, Bisa, kalau Pak. Mas Hari, sehari tak bisa tak Mas? Saya kalau 1 hari bisa sih Pak, insya Allah Pak. Deket ini Pak, kalau misalkan ketemuan di Purwokerto, Cilacap, saya masih bisa Pak, masih berani Pak. Bisa Deket kan? kok. Ya wes, ya. Tasik Cilacap deket kok, nggak jauh-jauh banget. Ya wes. Paling 3 jaman bisa 3 jaman. Iyalah 3 jam katakanlah berangkat malam Minggu, nanti Minggunya kita acara, Minggu sore kita pulang gitu aja deh. Siap, bisa Pak, bisa. Jadi biar enak. Sayang kalau cuman apa ya? Sayang kalau kalian tuh hanya ya YouTube ini untuk anu lah, untuk pra. Tapi nanti untuk matangnya biar di tatap muka, jadi biar matang. Itu ya. Siap Pak, siap. Sayang banget kalian. Sayangnya takutnya nggak lulus gitu. Takutnya nggak lulus, uangnya sudah dibayarkan, kalian ya nggak dapat apa-apa, akhirnya karena nggak lulus. Karena kalau nggak lulus ya uang nggak bisa kembalikan seperti itu. Oke, itu aja. Silakan hari ini ditonton dulu, tonton dulu. Terus setelah nonton dulu, eh, kita ada waktu seminggu untuk percobaan. Ya, seminggu untuk percobaan. Ini tonton, besok kita bahas. Ya, besok kita bahas. Kalau besok kita bahas bisa ada titik terang, titik temu, udah paham, berarti maka nggak usah tatap muka. Tapi kalau misalkan besok kita bahas masih ada yang kurang, ya kalau ada yang kurang, maka kita lakukan tatap muka, nanti kita cari waktu yang pas untuk tatap muka. Ya kan nggak mungkin besok sewa hotel kan nggak mungkin langsung hari ini sewa besok bisa nggak ada ya nggak bisa karena untuk sewa hotel itu paling nggak 2 minggu sebelum acara kita harus sewa hotel kan gitu. Tapi kalau ketemunya dan tatap mukanya di Baturaden sih saya kira sana masih banyak yang kosong. Oke ya kayak gitu ya. Siap Pak, siap. Pak. Oke sebelum saya lanjut ada pertanyaan dulu. Pak, mau tanya Pak, Ya, apakah materi CSA ini ya Pak ya, itu gabung juga Pak sama materi K3 umum atau beda lagi Pak? Mohon ya. infonya Pak. Sama Mas, semuanya harus bikin. Baik K3 Migas maupun K3 umum semua harus bikin CSA. Ya, nanti memang paling banyak tugasnya memang untuk yang skema migas. Migas itu memang tugasnya paling banyak.
Iya Pak, betul Pak. Kalau yang kalau yang K3 umum paling cuma 6, 5 lah paling 5. Tapi kalau yang K3 Migas bisa 10, Mas. Siapa? Dibantu aja Pak. Ya, makanya nggak apa-apa. Makanya kita bantu seperti ini. Kan teman-teman banyak yang milih online ini. Ini 50% milih online. Iya Pak. Milih online, saya takutnya karena banyak anak-anak yang masih newcomer, newbie ini banyak newbie. Saya juga newbie saya Pak. Ya artinya newbie itu gini Mas, Mas Rafli kan sudah kerja ya, sudah hampir 4 tahun. Siapa? Artinya Iya sudah Pak. punya dasar. Itu enaknya seperti itu. Nah, dasar-dasar pekerjaan itu nanti apabila ada materi ini lebih gampang. Siap. Nah, lebih gampang mencerna. Oh, ternyata saya melakukan pekerjaan ini di SPBE, ternyata materi ini nyambungnya ke situ. Kayak gitu loh Mas. Siap Pak. Ternyata saya dapat materi tentang masalah ini, makanya misalkan dapat materi A. Materi A ini ternyata di pekerjaan saya di SPBE, saya masuknya ke pekerjaan yang ini. Oh, saya dapat materi tentang C. Oh, ternyata nyambungnya ke pekerjaan yang itu, kan gitu. Enaknya orang kerja kayak gitu, Mas. Siap Pak. Kalau orangnya masih baru nih kayak Mas Faza, Mas Koko walaupun katakanlah sudah kerja, tapi kan kategorinya juga baru berapa tahun Mas Koko? Siap Pak. Kurang 1 tahun. Nah, paling kurang 1 tahun. Kalau bekerjanya sudah lebih dari 5 tahun udah enak. Tapi Mas Rafli kan sudah hampir 4 tahun ya, mau kelima ya. Iya Pak, tahun depan kelima Pak. Nah, mau kelima artinya pekerjaannya itu sudah mateng, cuman secara ilmu K3-nya nggak ngerti. Jadi seperti itu. Iya Pak, bener Pak. Soalnya gini Pak, sedikit sharing Pak buat teman-teman juga sih ya Pak ya. Ini tuh di tempat saya kan kebetulan kan saya kan kontraktornya Pertamina Pak di sini Pak. Ya, Cuman saya kebetulan kan ya itu saya mengawasi quality control sama tipe distribution LPG Pak. ya, Jadi sempat ada satu case di mana saya itu dapat surat teguran dari pihak vendor saya itu gara-garanya ada SPBE yang audit TOV-nya tidak lulus Pak. betul. Nah itu saya jadi mikir Pak, lah ini kan perasaan kalau misalkan kalau kita nyari salah bener kan nggak akan bener ya Pak ya. Ya, Ibaratnya kan betul. mending nyari jalan tengahnya aja gitu ya Pak Ya, ya. betul. Saya itu sampai keselnya kayak gini Pak, ini yang ngasih surat teguran apakah nggak tahu kondisi lapangan di sini atau memang dia asal-asalan aja gitu Pak, kayak gitu Pak. Jadi dasar yang saya pakai di situ Pak, soalnya Ya, kalau untuk SPBE sendiri dia itu lolos audit atau enggaknya itu harus sesuai dengan penilaiannya Pak. Jadi kan ya, ada nilai yang excellent, fair, sama poor Pak. Jadi kalau misalkan dari 3 itu ada salah satu yang nilainya jelek, pasti otomatis sebagai pengawas di lapangan saya dapat surat tegurannya Pak. Seperti itu ya, Pak. betul. Ya, ya Mas Rafli kebetulan saya ini juga konsultannya SPBU Mas. Kebenaran malah Pak. Kebenaran Pak. Nah, Malah. jadi ada beberapa SPBU itu yang saya diminta jadi konsultan. Salah satunya di SPBU yang terbesar di Jawa Tengah. Pernah dengar nggak? SPBU Muri yang dapat predikat Muri di Tegal. Borobudur Group ya Pak. Muri, Tegal. Oh Tegal. Oh iya Pak, pernah dengar Pak. Ya, Muri itu dia dapat penghargaan Muri karena punya toilet 37 toilet terbersih. 67 Pak. 67 toilet terbersih. Dan itu di samping toilet terbersih, dia karena punya fasilitas hotel, khusus untuk supir-supir yang mau istirahat. Terus ada tempat untuk massage, pijatnya juga, ada laktasi untuk menyusui. Kemudian ada tempat untuk berendam. Barangkali ada yang pengen rehat, pengen untuk berenang itu juga ada kolam renangnya. Jadi ini SPBU terbesar se-Jawa Tengah kayaknya malah. Se-Jawa Tengah terbesar dan dapat penghargaan Muri, Museum Rekor Indonesia. Nah, di situ saya juga salah satu untuk di situ di konsultannya. Terus kemudian ini saya juga lagi nangani SPBU dan SPBE Mas di Demak, namanya apa ya Mas? PT apa Mas? Saya lupa itu PT apa itu, lupa itu. Ini lagi nangani untuk CSMS, kontraktor safety management sistemnya SPBU, SPBE. SPBE lama ya Pak ya? Ya, SPBE lama. Oh iya Pak, siap. P1 P2 Pak. Apanya? P1 P2 Pak. Ini Kayaknya P2 deh Pak.
Kalau Karena CSMS ini P2, Pak. ya karena ini integrasi, jadi ada SPBU-nya, Iya, ada P2, Pak. SPBI-nya. Ya. Terus Berarti P2, Pak, kemudian berarti, Pak. saya juga sudah selesai nangani SPBU Tegal sama di Brebes. Lah SPBU ini tidak menyediakan SPBU untuk mobil, tapi menyediakan untuk transportir aftur, Mas. Jadi transportir aftur untuk pesawat terbang. Siap. Ya, untuk pesawat terbang. Ya, ini yang pertama di PT apa itu ya? Nanti tak lihat lah, saya lupa, karena udah banyak banget. Nah, terus kemudian yang di Brebes, ya di Brebes itu juga kita juga, di Brebes itu Kartika Indah Cemerlang, itu juga SPBU dan transportir untuk bahan bakarnya. Itu juga alhamdulillah di SMA-nya sudah goal, sudah dapat karena kategorinya agak tinggi maka harus 80, nilainya harus 80 karena ini terkait sama aftur untuk bahan bakar pesawat terbang. Itu. Jadi silakan nanti dipelajari dulu. Nanti di situ teman-teman akan bisa melihat materi perbagian-perbagian per satu-satu. Nanti silakan bisa dipelajari dulu. Besok satu hari saya kira cukup lah ya. Satu hari nanti kita coba pelajari dulu. Nanti satu hari besok kita bahas ya. Bahas sedikit ya. Sedikit banget kita bahas. Kemudian nanti kalau masih tidak paham berarti nanti harus ketemu. Ya, harus ketemu. Mendingan ketemu aja kalau enggak. Ketemu aja kapan disepakati, nanti kita ambil kesepakatan, cari waktu yang tepat, yang pas, ya cari waktu yang meeting roomnya boleh dipakai, ya artinya boleh dipakai itu karena kita nggak bisa mepet, ya pesan meeting room nggak bisa mepet, ya maka seperti itu ya Mas Raffi. Siap, Pak. Sorry, Pak. Jaringannya lagi jelek, Pak. Maaf, Ya nggak maaf, apa-apa. Pak. Maaf, Pak. Keputus-putus. Nah ini jeleknya online tuh seperti ini, jeleknya online Iya, seperti ini. Pak. Ada pertanyaan Pak. lagi Mas Raffi? Paling itu dulu aja sih, Pak. Nanti saya kan juga kebetulan kan udah dikasih kemarin Bapak ngasih link YouTube kan. Jadi saya udah dikit-dikit baca-baca dikit, saya udah bikin rangkumannya sih Pak, dikit-dikit Pak. Saya paling cuma pengen tahu yang buat materi uji kompetensinya aja sih Pak. Jadi biar lebih enak didalami lagi aja nanti gitu Pak. Oke. Kalau Mas Raffi butuh untuk pendampingan Gimana? CSMS ya, CSMS itu di YouTube juga ada di Iya YouTube Pak. ada Itu CSMS. juga kebetulan gini Pak, itu CSMS itu kan kalau untuk mitranya Pertamina itu baru-baru sekarang lagi diadain Pak, setelah berapa tahun nggak ada Pak. Itu berpengaruh ke penagihan mereka Pak katanya Pak. Ya. Jadi saya sempat tahu juga. Terus ada juga konsultan CSMS-nya di wilayah Mor 3 itu Pak siapa gitu lupa namanya. Itu khusus untuk wilayah Priangan Timur yang di luar grup ya Pak ya. Berarti yang sendiri itu dia merapatnya ke sana semua gitu Pak. Jadi Bapak ngomong itu ya ada sedikit korelasinya Pak gitu. Ya, artinya kalau misalkan nggak perlu pakai CSMS, nggak perlu pakai pendamping atau konsultan, nanti kan bisa hanya lihat video saya kan sebenarnya sudah cukup itu. Siapa? Ya, di video saya udah saya kupas tuntas tentang CSMS. Nanti bisa dibuka, ada dua terkait CSMS. Nanti bisa diikuti apa sih satu persatunya apa saja udah saya buka kupas tuntas itu. Siap Pak, siap. Nggak perlu bayar mahal-mahal orang, itu tinggal lihat saya. Iya Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan? Nah ini loh, ini buat teman-teman semua. Ini salah satu contoh ya, ini Mas Rafli malah yang bukan orang K3. Mas Rafli bukan orang K3, tapi malah bikinnya sistem. Nah ini yang tepat, yang benar seperti ini. Ya, HSE atau safety man itu bukan ngawasi terus bukan marahi orang. Kamu turun, kamu nggak pakai helm. Bukan seperti itu. Yang benar kayak Mas Rafli ini, sistemnya apa sih yang kurang? Kok ada teguran, kok ada auditnya kok ada temuan di level angka 3 yang artinya level yang berbahaya. Ya minor, artinya minor. Temuan minor. Kenapa kok sampai ada temuan minor? Nah, ini yang betul yang seperti ini justru. Bukan kayak Mas Rais dan teman-teman yang
ngawasi, mentelengi orang. Kamu nggak benar ini, kamu nggak pakai helm, oh kamu nggak pakai ini. Itu bukan 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 sentimen, itu pekerjaan yang mandor itu namanya. Jadi jauh dari kata ketiga itu. Yang ketiga itu yang benar ya ini nih bikin sistem, ya, bikin dokumen. Kalaupun pengawasan itu bukan pengawasan yang marah-marahi orang, bukan, beda itu. Itu bukan kalau mau K3 ngapain belajar K3, mendingan jadi mandor udah cukup seperti itu. Oke, ada yang lain? Silakan. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri ya. Silakan untuk belajar ya, untuk belajar dulu. Belajar dulu, coba dimengerti dulu sambil dicatat satu persatu. Ya, kalau di pelajaran itu, kalau misalkan teman-teman ini belajar, buat rangkuman dari pelajaran itu. Ya, buat rangkuman. Nanti kalau buat rangkuman sudah, besok kita bahas lah, baru besok saya kasih materinya. Oke ya, nah, gitu aja ya. Siapa? Siap. Ya, saya tidur capek banget. Saya baru pulang dari Jepara tadi malam jam 3 pagi. Jam 3 pagi tidur, jam 6 udah bangun, 3 jam tok saya tidur. Sedangkan nanti jam 11 saya harus kuliah lagi. Ini lagi oleh saya lagi kuliah. Saya harus berangkat ke Purwokerto untuk kuliah. Nah, kecuali kalau ada yang mau ketemu, ada yang pengen nanya-nanya ketemu, silakan nanti bisa ketemu saya di kampus Unsud jam 12. Jam 12 sampai jam 1 ini apa ya, istirahat, kita ngobrol, bisa nanya-nanya lagi, ya mungkin bisa langsung dampingan secara jelas apa di jam 12 siang sampai jam 1 saya kuliah lagi sampai jam 3 saya baru selesai. Ya karena besok pagi saya siang jam 1 harus berangkat ke Semarang naik kereta dari Semarang ke Jepara saya naik mobil. Ini kebetulan mobil saya tinggal di stasiun Poncol ya. Jadi mobil saya tinggal di stasiun Poncol. Karena tadi malam mau pulang ke sini pakai mobil udah capek. Akhirnya mobil saya tinggal di Poncol. Nah, syukur-syukur kalau ada yang nganggur, pengen ikut belajar langsung tatap muka seperti apa, silakan bisa ikut saya ke Jepara. Beneran saya hari Senin, Selasa, Rabu saya ngajar di PLTU Jepara. Materinya ini juga sama. Materinya ini. Jadi yang masih nganggur, pengen ikut, silakan ikut ke Jepara. Ya, kalau tidur gampang, nanti kamu bareng saya. Silakan nanti ikut bisa bareng naik kereta dari Purwokerto bareng nanti ke Semarang, sampai Semarang Jepara naik mobil bareng sama saya. Kalau ada yang mau ikut, kalau ada yang pengen dapat ilmunya silakan bisa ikut. Ya gitu aja, terima kasih. Silakan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bentar, foto dulu. Bentar, foto dulu. Sorry lupa. Oke, foto 2 kali ya. Kita foto 2 kali, foto bebas, posisi setengah badan, kondisikan setengah badan. Ya, kita setengah badan, kita resmi dulu. Tahan dulu, tahan.
Oke, satu lagi tangannya bentuk huruf. Oke, kompeten. Ya, bentuk kompeten. Bentuknya kompeten, Mas, kompeten. Ayo Fasa bentuknya kompeten pakai tangan kanan ya, pakai tangan kanan. Fasa. Maaf Pak, Mas Faza jaringannya ngelag Pak. Ya. Ya, bareng-bareng bertiga itu di situ, bertiga. Oke, kompeten, tahan dulu. Ya, kompeten, tahan dulu. Tahan dulu, tahan. Oke, sudah. Ya, sudah. Oke, terima kasih. Silakan bisa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tugasnya mau dikirim ya. Tugas-tugasnya mau dikirim. Ya, Pak. Pak, sorry Pak, tanya dulu Ya. Pak sebentar Pak. Ya, boleh silakan. Pak, ini kan saya kan tadi